sinkron kita. Mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah kita, baik ibadah puasa maupun ibadah kita dalam menuntut ilmu dengan baik dan tuntas ya, mengerjakan semua tugas-tugas kita dengan baik dan akhirnya nanti mendapatkan nilai yang baik juga ya. Teman-teman, untuk minggu ini kita sudah berada di topik yang baru ya, yaitu tentang Inclusive Classroom Academy ya. Untuk kegiatan ini nanti kita ada 4 sesi sinkron ya. Kemudian untuk asinkronnya kita memiliki berapa kali ini pertemuan. Untuk sinkronnya kita memiliki, untuk asinkronnya kita memiliki 6 kali pertemuan ya. Saya lihat di jadwal ya, di jadwal pertemuan asinkron sepertinya teman-teman sudah menjalani pertemuan pertama dan sudah mengerjakan, beberapa sudah mengumpulkan penugasan untuk yang asinkronnya ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya melalui Mbak Niken. Nah, ini nanti mungkin akan saya sedikit jelaskan ya. Saya juga sudah mengintip beberapa teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas asinkron, hanya beberapa ya. Sepertinya masih 20% yang mengumpulkan tugas asinkronnya ya. Nggak apa-apa, nanti mungkin setelah pertemuan pertama ini nanti teman-teman mungkin akan sedikit tercerahkan gitu ya. Mungkin masih bingung gitu gimana bikin RPP untuk kelas inklusi gitu ya. Ya, nanti kita akan belajar bersama ya. Oke, seperti biasa untuk kegiatan hari ini nanti kita saya akan memberikan paparan, kemudian mungkin sedikit diskusi ya. Dan untuk materinya teman-teman saya kira sudah mendapatkan materi secara lengkap ya di Learn Mari Belajar. Kemudian nanti juga akan saya share PowerPoint-nya ya, paparan saya untuk hari ini, untuk pertemuan pertama. Kemudian untuk diskusinya nanti kita tetap menggunakan buku catatan digital ya. Untuk buku catatan digitalnya kali ini saya buat sectionnya di collaboration space ya. Oke, teman-teman mungkin bisa menyimak ya di collaboration space ini ada inclusive classroom specialization ya. Nah, ini saya taruh di sini karena di sini nanti kita akan berkolaborasi. Untuk diskusinya kita langsung aja ya, langsung melalui buku catatan digital ini. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa memberikan pendapatnya melalui buku catatan digitalnya supaya ini collaboration space-nya ini terpakai ya. Kemarin kita diskusinya langsung ini ya, langsung praktek. Untuk materi sebelumnya Microsoft Office spesialis langsung praktek ya. Teman-teman sudah banyak presentasi, dan untuk sesi ini ya Inclusive Classroom Academy nanti kita mungkin lebih banyak menggunakan buku catatan digitalnya ini ya. Oke, kemudian untuk paparan, untuk paparan ini ya, ada satu paparan sekitar 60 slide ya, cukup banyak, dan ada juga video-videonya. Maaf Ibu Amirah, memotong Ya. sebentar. Ini di layar kami sepertinya masih belum kelihatan Ibu karena sepertinya koneksi Ibu. Oh iya. Iya, kami masih hitam. Ya. Iya. Betul. Bentar. Ya, terima kasih Mbak Niken. Sepertinya ini terputus yang tethering saya, jadi ini pakai wifi di rumah ini sudah lemot sekali ini pakai wifi. Oke, saya terima kasih ya, betul sekali ini. Saya mau koneksikan ulang ke
Ya, oke. Gimana suara saya Mbak Niken? Sudah terdengar? Sudah Ibu, layarnya juga sudah. Sudah ya, coba. Ya. Ya, oke. Saya share screen lagi. Tadi saya stop share tadi ya. Oke, saya akan share screen ulang. Ya, ini ya. Jadi nanti untuk berdiskusinya kita akan menggunakan buku catatan ini ya, ada di collaboration space. Teman-teman bisa buka buku catatan digitalnya masing-masing ya. Kemudian untuk paparannya ini sudah ada 60 slide ya, cukup banyak, dan ini ada nanti kita juga sebagian besar akan menyimak video ya. Jadi nanti teman-teman bisa ini ya, seperti awal-awal kita ini ya, kita belajar dulu ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang inclusive classroom ya. Apa sih kelas inklusif itu ya? Sebelum kita membahas tentang kelas ya, ke ini ya, ke space yang lebih spesifik yaitu di kelas ya. Mungkin teman-teman perlu ini ya, perlu mengetahui juga tentang pendidikan inklusi ya, tentang pendidikan inklusi. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar ya tentang pendidikan inklusi. Nah, mungkin dari teman-teman sudah ada yang sedikit mengetahui ya berdasarkan pengalamannya tentang pendidikan inklusif ya, inclusive education mungkin ya. Apakah ada yang pernah ini sekilas gitu mungkin ya, yang ini yang sudah pernah didengar gitu ya? Itu kira-kira apa ya pendidikan inklusif itu? Kebalikannya itu eksklusif ya. Kebalikannya itu eksklusif ya. Teman-teman bisa dengan pengalaman selama kemarin menjalani ini ya masa belajar di SMP, SMA itu apa sudah masuk, apakah sudah mengalami atau menerapkan di kelasnya itu atau di sekolahnya itu tentang pendidikan inklusif. Nah, ada yang ini ingin menyumbangkan suaranya, barangkali ada yang sudah pernah tahu gitu ya, sedikit aja nggak apa-apa ya, nanti karena akan kita pelajari lebih lanjut. Sambil menunggu ini ya teman-teman bergabung, ini masih ada 25 ini ya, belum separuh yang datang ya. Kira-kira pendidikan inklusi itu apa ya, atau inclusive education, ada yang ingin menyumbangkan pengalamannya mungkin? Inclusive education atau inclusive classroom ini anu ya, sekarang ini sedang ini ya diterapkan. Sebenarnya sudah lama sih ini ya diterapkan di Indonesia gitu ya, sejak awal tahun 2000-an gitu ya. Cuma sekarang sejak ada kurikulum di belajar ini digiatkan lagi gitu ya, lebih masif lagi digerakkan gitu ya untuk inclusive education ini. Adakah yang ingin menyumbangkan? Nah, ini teman-teman kemarin ini ya, mungkin ya modulnya ini langsung menggunakan toolsnya ya, mungkin ya langsung menggunakan tools Microsoft. Ibu izin menjawab boleh Bu? Ya boleh. Siapa ini? Anissa. Oh ya, silakan Mbak Anissa. Ya, jadi pendidikan inklusif itu merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak tanpa memandang kondisi anak gitu. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa sekolah di sekolah reguler gitu. Jadi dalam satu kelas itu ada anak-anak yang normal, ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, nanti anak-anak yang berkebutuhan khusus itu dilayani dengan pendidikan yang dipersonalisasi gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi anak dan tidak memandang perbedaan gitu, Bu. Ya. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Oke ya, bagus ya.
Oke, ada lagi yang ingin berpendapat lagi? Silakan. Yang ingin menyumbangkan pemikirannya, ya bagus ya tadi ya yang disampaikan Mbak Anissa, betul. Ada lagi kah yang ingin menyampaikan? Silakan. Coba saya cek di chat ya. Iya. Ini Mbak Anggun ya, Mbak Anggun berpendapat pendidikan bagi need special student ya. Oke. Ya. Pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus gitu ya. Oke, cukup ya, 2 ya. Sekarang saya ingin teman-teman membuka. Nah, ini sebelum kita ke paparan ya, materi paparan ini. Kalau di paparan ini nanti lebih banyak kita langsung menerapkan tools Microsoft yang mendukung inclusive classroom gitu ya. Tapi sebelumnya kita akan membentuk mindset dulu ya, inclusive classroom itu yang bagaimana sih, atau siswa inklusi, siswa dengan kebutuhan khusus itu yang bagaimana gitu ya. Silakan teman-teman bisa membuka buku digitalnya. Di sini sudah ini ya, sudah saya sampaikan pengertian pendidikan inklusif dan disampaikan oleh Bu Sri ya kalau nggak salah ya. Itu tentang praktek baik pendidikan inklusi ya. Nah, di sini ada 3 gambar. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini ya. Sebentar ini saya ini. Oke. Ada 3 gambar. Masing-masing tujuannya adalah sama. 3 anak ini ya. 3 anak ini masing-masing tujuannya sama, yaitu menonton bola. Mereka ingin menonton bola. Di gambar yang pertama, nah, ini ada siswa dengan kaos abu-abu, kemudian siswa yang kedua kaos merah, dan siswa yang ketiga kaos putih ini ya. Mereka masing-masing memiliki memiliki kondisi yang berbeda. Yang satu ini mereka tinggi gitu ya, lebih tinggi daripada yang kedua. Dan yang ketiga ini paling kecil ya. Nah, coba teman-teman lihat. Dari gambar satu ini teman-teman bisa melihat kira-kira siapa yang nanti bisa mengelola ini dengan baik ya di gambar yang pertama ini. Nah, teman-teman bisa melihat balok-balok yang ada di bawah ini, mereka sama, seragam. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mengajar dengan kondisi siswa yang berbeda, nah, siswa yang beragam, siswa yang berbeda itu dalam hal apa? Tidak hanya dalam hal keterampilan, tidak hanya dalam kondisi psikis, fisik, ya, tetapi bisa juga dalam kondisi intelektual, gitu ya, dalam kondisi intelektual. Nah, ini ketika kita menseragamkan pola pengajaran kita dengan memberikan bantuan seperti balok-balok ini ya pasti akan ada siswa yang tidak bisa menangkap materi apa yang kita sampaikan, gitu ya. Ini tercermin di gambar satu ini. Selama ini kan mungkin seperti itu ya, kita kurang mengenal peserta didik kita, mana yang perlu perhatian khusus. Semuanya sama gitu ya, semua dikasih materi yang sama dengan metode dan model pembelajaran yang sama. Maka pasti nanti akan ada yang siswa yang tidak menyerap apa yang kita sampaikan. Maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai kalau seperti ini. Ya. Nah, sekarang coba dilihat di gambar yang kedua. Nah, ini guru sudah mulai memberikan bantuan, sudah mulai memberikan model pembelajaran gitu ya. Jadi sudah membedakan gitu ya, sudah membedakan berdasarkan kondisi anak, kondisi peserta didik. Ya. Untuk siswa yang tinggi, nah ini dia sudah tidak perlu bantuan apapun gitu ya. Dia sudah bisa melihat dengan baik meskipun tidak dikasih bantuan balok ini ya. Kemudian untuk siswa yang kedua yang baju merah, nah yang baju merah ini dia cukup bantuannya 1 balok saja gitu ya. Tidak perlu banyak-banyak. Ya, dia sudah bisa menonton bola dengan baik. Kemudian yang ketiga, nah ini khusus untuk anak yang kecil ini ya, yang pendek mungkin ya. Nah, ini perlu bantuan yang lebih besar. Nah, maka di sini ada 2 balok.
Ya, ada 2 balok. Maka ketika kita sudah memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak ini, nah maka dia bisa menonton bola ya. Dalam hari ini mata pelajaran atau materi pembelajaran sudah bisa diterima oleh anak-anak dengan baik ya, dengan bantuan-bantuan ini. Tetapi kalau teman-teman melihat di gambar yang ketiga, ya, gambar yang ketiga, ternyata dari gambar 1 dan gambar 2 dari strategi atau model yang kita terapkan dalam mengajar itu ternyata ada pembatas gitu ya, ada pembatas. Coba teman-teman lihat di gambar 1 dan gambar 2, ini ternyata ada papan pembatas yang membatasi mereka sehingga kita harus selalu memberikan bantuan. Ketika kita mengajak anak untuk menonton bola, maka kita harus selalu memberikan bantuan kepada anak-anak ini supaya mereka bisa menonton bola dengan baik, gitu ya. Supaya mereka bisa menerima pelajaran kita dengan baik, gitu ya. Kalau seperti ini, maka nanti akan kemandirian itu akan akan sulit tercapai dari masing-masing siswa yang memiliki kebutuhan ini ya. Maka caranya adalah kita hilangkan saja pembatas ini. Ketika kita menghilangkan pembatas ini, maka tanpa bantuan pun gitu ya, tanpa memberikan bantuan pun mereka sudah bisa menikmati sepak bola ini dengan baik gitu ya. Dengan kata lain, mereka secara mandiri bisa belajar dengan baik tanpa harus kita membantu memberikan banyak bantuan gitu ya, banyak bantuan kepada masing-masing siswa ini. Apa yang sebenarnya permasalahan utama itu apa gitu ya, kita temukan kemudian kita hilangkan sehingga masing-masing siswa memiliki kesempatan untuk bisa menyerap pelajaran itu dengan baik ya. Oke, nah pada materi ini nanti kita melalui teknologi Microsoft nanti kita akan sedikit kita akan sedikit diberitahu bagaimana Microsoft itu mendukung teknologi Microsoft mendukung siswa ini supaya dia bisa belajar secara mandiri gitu ya. Dia bisa belajar secara mandiri tanpa harus kita memberikan banyak bantuan kepada mereka. Ya, mungkin bisa sedikit bisa memahami ya bagaimana yang berkebutuhan khusus ini dengan baik sehingga mereka bisa secara mandiri belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ya, oke. Selanjutnya ini sebenarnya keberagaman. Nah, ini tadi dari gambar ini teman-teman sudah bisa melihat ya keberagaman peserta didik. Ya, apa saja sih keberagaman ini? Tadi saya bilang tidak hanya fisik ya. Tidak hanya fisik seperti yang kita lihat pada gambar tadi, tetapi bisa berupa psikis dan mental, gitu ya, atau bisa keterampilan, kecepatan belajar, gitu ya. Itu juga termasuk keberagaman, gitu ya. Nah, teman-teman saya minta untuk menyimak video ini supaya teman-teman nanti bisa tahu ya, kira-kira praktek baik penerapan kelas inklusif di Indonesia itu bagaimana, ya. Ini sangat bagus video ini. Kemudian dari video teman-teman bisa mengisi gitu ya bentuk keberagaman dari video ini tadi ya yang mungkin bisa teman-teman tangkap gitu ya, keberagaman dari masing-masing kelas. Ini nanti kan ada banyak praktek baik ya, teman-teman bisa menyebutkan di sini ya. Ini nanti langsung teman-teman tuliskan aja berdasarkan ini ya nama-nama di kolomnya ini ya. Oke, mari kita simak dulu videonya. Ini cukup panjang ya, tapi bagus ya videonya ini. Oh ya, sebentar, saya tadi lupa ini sepertinya audionya. Oke, saya share ulang.
Wah, ini minta dilihat di YouTube. Oke, kita lihat di YouTube ya. Buat gambar Pancasila mau? Mau? Ayo kita buat gambar rantai ya. Coba Nabil buat sendiri gambarnya. Kita buat gambar ya, gambar. Buat aja Nabil, buat gambar. Sekarang tulis Nabil. K Nabil, ucap Nabil K. Ini bagus. Ini ini N. Ya, apa namanya ini sayang? Apa namanya? Y, coba. Sekarang A bulat. Bulat ya. Bulat seperti bola. Dua manusia yang ada yang berada menjaga mengatakan membawa itu untuk dibawa. Iya. Huruf apa nak? Huruf A. Ini huruf A. Huruf A ini sayang hai. Ini huruf apa? A. Nah, kalau ada Bapak Ibu, huruf A. Ulang. A. I. U. E. Oh. Ajit. Jaga. Cicak lagi Ibu tiga. Oke. Sekali dengan yang kami janjikan kepada masyarakat. Kami menginginkan tidak ada orang yang tidak terlayani di dalam pendidikan. Pak Bupati sudah mengeluarkan surat keputusan berkaitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini harus mendapat perhatian khusus juga. Ketika kelebihan yang ia miliki diarahkan, saya pikir anak-anak yang berkebutuhan khusus pun akan menunjukkan kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang bahkan bisa melebihi anak-anak normal yang lain. Neraca Cartesius terbuat dari botol aqua bekas diisi air dan tabung reaksi. Kalau posisi seperti ini disebut terapung apabila benda berada di permukaan air. Jika ditekan keras sekali, benda akan tenggelam. Apabila benda berada di bawah air, jika ditekan pelan, benda akan melayang. Apabila benda berada di tengah-tengah air, terapung, melayang dan tenggelam ini terjadi karena adanya tekanan. Dan di dalam tabung reaksi ada rongga udara. Hukum ini dinamakan hukum Archimedes. Ya, itu ya. Oke, sangat mengharukan ya. Pengalaman dari para pendidik. Halo guys, nama gue Yulis Netjex. Agent favorit gue di Valorant itu ada. Ya, para pendidik ya, sekolah inklusi atau kelas inklusif ini berjuang gitu ya, mendidik anak-anak berkebutuhan khusus sehingga mereka bisa tampil ya secara percaya diri.
gitu ya, seperti yang terlihat di video tadi ya. Oke, sekarang teman-teman saya persilakan untuk mengisi ya ini ya bentuk keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik seperti yang terlihat di video tadi ya. Atau teman-teman mungkin bisa menulis keberagaman lain yang mungkin bisa teman-teman temui gitu ya sesuai dengan pengalaman teman-teman atau mungkin sesuai dengan pengetahuan yang mungkin pernah teman-teman pelajari sebelumnya ya. Silakan saya kasih waktu mungkin ini ya 5-7 menit ya untuk mengisi ini. Saya berharap nanti semua ini ya, semua teman-teman bisa ini ya, bisa mengisi kolomnya ini ya. Supaya nanti saya bisa menilai gitu ya untuk sesi ini. Ya, silakan kita tunggu teman-teman untuk mengisikan ya. Oke. Saya mohon izin ke ini ya, ke belakang sebentar ya, sambil menunggu teman-teman mengisi ini ya. Mengisi buku catatan
Oke ya. Oke, ini ada beberapa yang sudah mengisi. Oke ya. Ini dari Mbak Ajeng, kemudian Mbak Ainur Rahma, Mbak Adelia, Mbak Denovianti ini nggak masuk ta? Kok tumben Sudah ini Bu, tapi Mbak Ade sepertinya juga. belum masuk ke situ ya Bu. Oh, belum kelihatan ya? Oke, sebentar saya refresh Iya. ya. Oke. Nah, kan putus. Ternyata oke ya. Ya, kok masuk ini yang Mbak Novian, Mbak Ade. Coba saya cek yang di ini ya. Nah, ini juga muter-muter ya. Oke. Muter-muter Mas ya. Ya. Ini mungkin banyak juga yang sudah mengisi mungkin ya. Cuma ini masih sinkronisasi nih. Oke ya. Ya. Oke, nah ini sudah. Ya. Iya, ini masih ini ya, mungkin masih terputus-putus ini ya. Ini Mbak Nisa ini juga lengkap ini pendapatnya. Mungkin juga ini ya. Nah, ini sinkronisasinya masih muter terus ya ini ya. Gak apa-apa, nanti juga akan ini ya. Yang penting koneksi di teman-teman ini ya lancar ya. Usahakan lancar. Ini seperti Mbak Anisantika, kemudian Mbak Anissa ini sudah bisa, ini berarti mungkin koneksi di sana ini ya lagi bagus ya. Oke. Ya. Oke, nanti sambil menunggu ya teman-teman tetap bisa menuliskan ya di sini ya. Mungkin ini koneksinya lagi down ya. Jadi nggak apa-apa, ini nanti tetap akan ini ya, akan bertambah ya. Secara otomatis ya ketika koneksinya sudah baik. Tetap teman-teman isikan aja ya di kolom tadi. Oke, teman-teman akan kita lanjut ya supaya nanti waktunya ini efektif. Ya, nah ini yang kemarin banyak ditanyakan teman-teman terkait dengan tugas yang ada di kelas asinkron ya. Di kelas asinkron ini ya, oke. Di kelas asinkron muncul lagi. Di kelas asinkron ini coba saya cek. Kelas asinkron ini untuk tugas yang pertama. Nah, ini ya di mari belajar tugas yang pertama ini teman-teman diminta untuk membuat RPP ya. RPP untuk kelas inklusi bagi peserta didik yang mengalami kebutuhan ini ya, yang mengidap ini ya kondisi ini disleksia, disgrafia sama diskalkulia. Nah ini ya. Nah di sini kalau di Learn Mari Belajar ini sudah diarahkan ke tools Microsoft ya. Tools Microsoft yang akan kita gunakan untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh peserta didik ya secara digital atau secara teknologi yang sudah disediakan oleh Microsoft. Nah, ini nanti yang akan saya sampaikan di paparan saya selanjutnya. Namun sebelum paparan ini saya ingin ini ya menjawab pertanyaan teman-teman melalui Mbak Niken, gimana cara membuat RPP-nya ya, membuat RPP-nya. Nah, secara garis besar untuk alur pembelajaran ya di kelas inklusi ini untuk membuat tetap ya pertama kita mengacu pada kurikulum. Jadi teman-teman kalau membuat rencana pelaksanaan pembelajaran itu ya nggak boleh menyimpang dari kurikulum gitu ya. Teman-teman bisa mengacu ke silabus dan RPP yang kira-kira nanti akan diajarkan apa. Kalau mengacu pada penugasan, teman-teman pilih saja salah satu dari topik pelajaran yang ada di kelas, misalnya kelas 5 SD. Atau kalau yang ngajar SMP, mungkin
ambil saja satu mata pelajaran yang sekiranya sesuai gitu ya, yang sesuai dengan kemampuan teman-teman gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengeksplorasi kira-kira anak-anak dengan kebutuhan disleksia ini mau saya treatment bagaimana ya, nanti akan tergambar jelas di RPP gitu ya. Kemudian nah ini dilakukan dengan mengadaptasi kurikulum melalui 4 model, bisa duplikasi, modifikasi, omisi. Nah, ini biasanya kita menggunakan yang modifikasi gitu ya, dari RPP yang sudah ada, nanti kita akan memodifikasi. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar ya tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan masing-masing kebutuhan siswa gitu ya. Misalnya siswa, nah ini misalnya siswa yang cara belajarnya itu visual gitu ya. Nah, nanti kita memberikan materinya atau kontennya ya kita sediakan gitu ya, media-media yang visual gitu ya. Atau untuk pembelajaran berdiferensiasi ini teman-teman bisa memberikan pembedaan atau gini ya, apa ya, membedakan cara mengajarnya itu pada masing-masing siswa yang berbeda ini bisa berdasarkan kontennya gitu ya, bisa berdasarkan konten. Misalnya kalau teman-teman mengajarkan konten tertentu misalnya ya, nah itu untuk siswa ini yang dia tertarik gitu ya, yang dia tertarik itu konten apa gitu ya. Nah ini kita harus menyesuaikan. Atau bisa melalui pembedaannya, bisa melalui prosesnya tadi yang saya ini ya, yang saya sampaikan, atau bisa melalui media dia suka apa. Atau bisa juga melalui produk, misalnya siswanya ini senang sekali gitu ya, senang sekali bikin video misalnya ya. Nah nanti dari materi yang diajarkan ini nanti proyeknya gitu ya, anak-anak diminta untuk, anak-anak yang suka bikin video tadi ya, diminta untuk bikin video misalnya. Nah seperti itu ya. Oke, atau bikin mainan tertentu ya, tidak harus video gitu ya. Atau berdasarkan lingkungan belajar yang ada di sekitar mereka gitu ya, yang paling dekat dengan mereka. Nah, ini intinya adalah teman-teman bisa membedakan, mengetahui perbedaan masing-masing siswa ini gitu ya. Nah, bagaimana cara mengetahui perbedaan masing-masing siswa ini ya? Nanti kembali lagi ya ke awal-awal kita mengajar ke siswa ini, bisa dengan cara melalui wawancara dengan orang tua, wawancara dengan siswanya sendiri gitu ya, supaya kita bisa mengenal siswa itu, sehingga kita bisa melakukan pembedaan sesuai dengan kebutuhan mereka dalam mengajar. Nah, ini adalah contoh RPP inklusi ya. Tadi kemarin sudah sedikit banyak saya cek ya, beberapa teman-teman yang sudah mengirimkan RPP-nya, dan banyak yang ini ya mungkin kurang lengkap gitu ya. Jadi kalau bikin RPP itu pertama ya ini ya, ada sebenarnya ada standarnya ya. Kalau mungkin teman-teman mungkin belum berpengalaman, mungkin teman-teman bisa mendownload aja di internet gitu ya. Di internet itu ada ini ya, ada banyak contoh RPP gitu ya. Nah biasanya juga mengaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya, berdasarkan topik yang akan kita ajarkan. Kemudian nah kegiatan guru, nah ini seperti yang di video tadi, ini kan teman-teman siswa-siswanya kan heterogen gitu ya. Nah maka teman-teman ya sesuai dengan yang diminta mari belajar tadi ya. Ini nanti untuk siswa reguler, ini guru ngapain gitu ya, memperlakukannya bagaimana. Kemudian untuk yang kebutuhan khusus tadi, 3 kebutuhan ini apa gitu ya. Nah, mungkin sebagian besar ada yang sama dan ada hal khusus yang berbeda. Gitu ya. Nah, dalam hal ini karena kita fokusnya penggunaan tool Microsoft, nah untuk 3 kebutuhan khusus ini nanti teman-teman sesuaikan ya. Untuk disleksia itu ya, kalau di contoh video itu yang tools yang akan digunakan apa, kemudian disgrafia itu yang bagaimana. Ya. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan dan tuliskan saja di sini ya. Nah ini kegiatan inti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Tuliskan aja secara ini ya, secara jelas sesuai dengan pengalaman teman-teman. Gitu ya.
Teman-teman bisa nanti karena di pertemuan 2 ini teman-teman juga diminta untuk buat ini lagi ya, buat RPP lagi ya. Nah ini, jadi teman-teman harus benar-benar memahami gitu ya, dan praktek membuat RPP. Nah ini membuat RPP semua ini. Ini kalau teman-teman sudah terlatih, nah nanti teman-teman ini malah bagus ya. Jadi jangan asal-asalan untuk membuat RPP ini. Ini sekaligus teman-teman sarana teman-teman untuk belajar bikin RPP ya. Sebelum benar-benar teman-teman terjun menjadi guru. Nah, ya. Nanti teman-teman bisa cari lagi ya di internet. Mungkin nanti akan menemukan banyak gitu ya. Nanti teman-teman bisa membandingkan. Kemudian jangan lupa untuk ini sumber dan media, sumber belajarnya apa dan media pembelajarannya dipakai apa. Nah, kalau teman-teman nanti menyarankan tools Microsoft, nah teman-teman bisa tuliskan di sini ya, tools Microsoft yang apa, gitu ya. Ini nanti akan kita pelajari. Kemudian untuk jenis asesmen atau penilaiannya bagaimana? Nah, untuk menguji ketercapaian tentang materi pembelajaran yang sudah disampaikan. Nah, teman-teman ini mengujinya atau menilainya dengan instrumen apa? Gitu ya. Nah, ini di sini juga sudah ada contoh, misalnya penilaian sikap. Nah, ini ya. Observasi selama kegiatan. Nah, ini sudah ada. Kemudian lembar penilaian diri. Nah, ini ya. Oke. Kemudian nah, ini untuk penilaian pengetahuan. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan nanti ya. Untuk instrumen penilaian biasanya di RPP itu juga di ini ya, dilampirkan juga ya. Nah, seperti ini sudah lengkap ya contohnya. Kemudian baru di bagian belakang ini ada catatan-catatan yang khusus ya. Catatan-catatan khusus yang ditemui oleh guru gitu ya. Nah, ini contohnya. Oke, nah ini ya. Kemudian ini juga ada diskusi ya. Ini teman-teman sebelum mengenal inklusi ini ada istilah namanya segresi, integrasi, dan inklusi. Gitu ya. Ini adalah proses sebelum sistem pendidikan inklusi ini diterapkan di Indonesia ya. Dulunya ada segresi. Ini tadi sedikit banyak sudah saya sampaikan ya, yang segresi, integrasi, dan inklusi. Nanti teman-teman juga bisa ini ya, bisa mengisinya di sini ya. Untuk jawaban sesuai dengan pengetahuan teman-teman. Segresi itu yang bagaimana, integrasi itu yang bagaimana, dan inklusi itu yang bagaimana. Oke, ada yang disampaikan dulu teman-teman sebelum saya lanjutkan ke materi intinya ya, tentang inklusif classroom spesial. Ya, silakan barangkali ada yang ditanyakan terkait penugasan atau terkait pengantar pendidikan inklusi. Silakan. Ibu, saya mau tanya. Ya, silakan. Ini Mbak siapa nih? Amalia Tri. Ya, oh ya. Kok nggak kelihatan ya di sini ya, yang ini ya, yang biasanya itu ada indikatornya gitu, suara gitu. Silakan Mbak Amalia Tri. Kan untuk tugas asinkron 1 kemarin sudah dikumpulkan ya Bu. Nah, kan belum selengkap yang dijelaskan sama Bu Amiroh tadi. Apakah perlu direvisi dahulu atau bisa langsung ke asinkron 2 nantinya? Sebaiknya direvisi supaya nanti teman-teman bisa ini ya, bisa mengerjakan dengan baik yang asinkron 2 gitu ya. Jadi nanti tinggal memodif aja gitu ya dari ini. Karena saya lihat ini sangat kurang lengkap ya. Jadi ini coba saya kan ya. Ini masih sedikit yang sudah mengumpulkan. Nah, ini kita coba lihat ini, kalau misalnya mau diedit lagi nggak apa-apa ya. Teman-teman bisa mengubahnya gitu ya. Nah, ini kan nggak ada ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini masih belum dibedakan gitu ya untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan tadi gitu ya. Coba kita cek. Nah, ini masih seragam. Ini berarti ini. Nah, ini kan masih seragam ya. Jadi sama kalau
kita lihat yang gambar tadi ya, ini yang masih yang pertama gitu ya, yang gambar yang pertama tadi. Nah kan masih ini, nanti teman-teman bikin tabelnya nanti sendiri-sendiri ya, jadi seperti yang ini yang kita pelajari tadi ya. Oke, kita cek lagi. Nah, nanti teman-teman juga kalau misalnya ini ya, supaya nggak repot gitu ya, teman-teman bisa ngambil topiknya itu sama nggak apa-apa, nggak sama nggak apa-apa, tapi pengkhusus kebutuhan siswanya ini nanti yang berbeda gitu ya. Jadi nanti pastikan treatmentnya akan berbeda ya juga. Oke, nah ini belum ya. Oke, silakan teman-teman bisa mengacu pada ini, pada tadi contoh RPP yang sudah saya lampirkan di buku catatan digital. Dan ini saya kira ini ya, nanti teman-teman mengunduh dari sini nih ya. Oke, ini sudah saya attach juga di sini. Nah, ini silakan diunduh, kemudian boleh dimodifikasi, disesuaikan gitu ya. Oke, nah sekarang kita ada lagi yang ditanyakan teman-teman, silakan. Ya, nah ya untuk nama sekolah ya bebas ya. Apakah sudah ada yang ini magang atau mungkin ini ya mengajar di sekolah yang sebenarnya gitu ya? Kalau ada ya nggak apa-apa langsung dituliskan. Atau kalau enggak ya nanti tuliskan aja sekolahnya ini sekolah fiktif gitu ya, nggak apa-apa. Sekolah fiktif aja ya, sekolah yayasan teman-teman sendiri mungkin ya. Oke ya, bebas ya, tidak harus sesuai dengan nama sekolah inklusi di dunia nyata. Iya, jangan nanti takutnya nanti tersebar RPP-mu, ini nanti lah ini guru siapa ini, tanda tangannya siapa, namanya siapa kan nggak dikenal ya. Oke, fiktif aja nggak apa-apa ya. Silakan, barangkali ada yang ingin disampaikan lagi terkait penugasan, boleh. Saya ingin bertanya Bu Amiroh. Ya, siapa ini? Amelia, hari Bu. Iya, oke Mbak Amelia. Bu, kan di tugas asinkron kan itu terdapat 3 jenis inklusi ya Bu ya. Nah itu apakah kita disuruh RPP dari masing-masing ketiganya atau kita memilih salah satu Bu? Ketiganya, tapi satu RPP saja ya. Jadi satu RPP, tetapi nanti pemilahannya seperti yang contohnya ini, gitu ya. Jadi RPP-nya satu aja. Sebentar saya share screen lagi. Nah seperti ini ya. Ini kan sebenarnya satu RPP tapi untuk ini, untuk siswa reguler dan kebutuhan khusus, gitu ya. Satu RPP. Nah ini sudah mencakup dua kebutuhan siswa reguler dan siswa kebutuhan khusus, tapi ini nggak disebutkan ya kebutuhan khususnya apa. Nah nanti teman-teman bikin RPP-nya satu digital itu mencakup keduanya, dia bisa termasuk pengetahuan gitu ya, pengetahuan tentang penggunaan digital dan juga keterampilan bagaimana menggunakan digital itu gitu ya. Oke, apa sih literasi digital itu ya? Literasi digital ini adalah tentang bagaimana kita menerapkan kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan digital gitu ya, dalam semua aspek pembelajaran, pekerjaan, dan kehidupan. Bagaimana kita menerapkan gitu ya, literasi digital atau menerapkan digital itu untuk tidak hanya untuk pengetahuan dan keterampilan, tetapi pada semua aspek pekerjaan dan kehidupan kita, gitu ya. Oke, sama seperti melek huruf dan berhitung ya, kompetensi Anda secara bertahap ini dibangun dalam spiral pembelajaran. Jadi kita kalau belajar tentang literasi digital ya, ini tidak selalu serta-merta langsung ini ya, langsung berada di atas gitu, langsung mahir gitu ya, langsung tahu apa itu literasi digital. Tetapi sedikit demi sedikit itu memang harus kita bangun dan kita terapkan. Seperti sekarang ini banyak sekali kita sendiri ya pengguna digital itu nggak literate gitu ya, nggak melek
nggak literate digital gitu. Kadang-kadang kita menggunakan teknologi digital ini mungkin belum optimal gitu ya, atau mungkin salah menggunakan gitu ya. Nah, ini namanya kita belum literate terhadap digital teknologi. Nah, ini tetap harus kita bangun terus gitu ya. Nah, makanya ini digambarkan dalam bentuk spiral seperti ini. Karena tidak bisa langsung lurus jes gitu ya. Nah, tapi berliku-liku gitu ya. Biasanya itu harus ada kasus dulu, menemui hambatan-hambatan dulu, baru kita akan bisa memahami dan menerapkan ya bagaimana menggunakan literasi digital. Nah, ini ada 4 fase tahapan dalam belajar dalam menggunakan digital ya. Pertama adalah unconscious incompetence ya. Jadi tidak menyadari ketidakmampuannya. Maksudnya apa? Nah, seseorang itu tidak memahami ya, nggak paham bahwa dia tidak mampu gitu ya. Nggak ngerti kalau kita ini nggak mampu gitu. Nanti ada contohnya ya. Kemudian yang kedua adalah conscious incompetence ya, jadi menyadari ketidakmampuannya. Nah, ini lebih tahu diri ya, jadi sadar bahwa kita itu nggak mampu gitu ya. Meskipun individu tidak memahami atau tidak tahu bagaimana cara melakukan sesuatu, nah ia pasti tahu kekurangannya. Gitu ya, sebagaimana ia tahu manfaat dari suatu keterampilan baru untuk mengatasi kekurangannya. Nah, kalau sudah seperti ini di fase yang kedua ini biasanya ada usaha gitu ya untuk belajar karena dia sadar bahwa dia tidak mampu gitu ya. Ada yang conscious competence ya, ada yang menyadari kemampuannya. Nah, kalau sudah menyadari kemampuannya, nah ini tinggal bagaimana dia menerapkan gitu ya. Ada yang unconscious competence ya, ada yang menyadari kemampuannya. Yang tidak menyadari kemampuannya, jadi dia itu mampu sebenarnya tapi dia nggak sadar gitu ya. Nah, individu ini atau seorang ini telah banyak mempraktekkan keterampilannya yang sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Ini fase tertinggi ya, sudah menjadi kebiasaan dan dapat dengan mudah melakukannya. Contohnya ini ya, contohnya ketika ada seorang ini ya yang unconscious incompetence ini ya, kalau ini ya, kalau mendapatkan, nah ini ya, I've got a zip on my jacket gitu ya. Nah, ini dia menerima ini ya, menerima ini ya, file zip katakanlah ya, ini digital ya soalnya. Dia menerima file zip gitu ya. Nah, kadang kan memang ada teman kita yang nggak tahu gitu ya, maksudnya file zip itu apa, kok nggak bisa dibuka di HP saya gitu ya. Nah, ini dia tidak menyadari ketidaktahuannya, ya sudah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, yang kedua ini, you want me to send you a zip file. Nah, ini berarti kan sudah ini ya, sudah tahu ya. Jadi kamu ingin saya mengirim file zip. Nah, berarti kan dia sudah ini ya, sudah tahu. Atau mungkin ketika kita menerima file zip gitu ya, file dalam format zip di HP, kemudian nggak bisa dibuka. Nah, nggak bisa dibuka. Nah, ini nanti teman-teman mungkin bisa tanya, ini bagaimana cara membukanya gitu ya. Nggak langsung menyimpulkan seperti yang awal tadi gitu ya. Akan mencari tahu gitu ya, bagaimana supaya ini bisa dibuka. Nah, oh ya, download aja aplikasi ini misalnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, oh zip file gitu ya, yang menyadari dia sudah tahu gitu ya, sudah mengerti maksudnya. Oh, file zip, oh ya udah langsung aja ini apa, nggak perlu tanya-tanya lagi gitu ya, sudah langsung bisa download aja file ekstraktornya gitu ya, zip ekstraktornya melalui Play Store. Nah, seperti itu. Dan terakhir adalah ya ini sudah ini ya, jadi dia sampai nggak sadar gitu bahwa dia itu mampu karena itu sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Nah, ini kalau ini sudah berpikir ketika saya mau mengirim file yang banyak sekali, ini dia sudah tahu apa yang harus dilakukannya gitu ya. Jadi apa berarti saya harus mengkompres gitu ya, mengkompres file-file ini supaya dia bisa
dikirim gitu ya. Ini sudah lebih canggih lagi. Oke, ini ada pertanyaan reflektif. Diskusikan 4 fase pembelajaran dengan seorang rekan, dengan teman Anda. Kemudian ajukan beberapa pertanyaan. Kira-kira dari fase tahapan ini tadi kita ini berada di mana ya? Dalam hal literasi digital ya. Kira-kira kita ini berada di fase yang mana gitu ya. Ya tergantung Bu yang dihadapi apa gitu ya. Ya secara umum aja gitu ya. Secara umum. Ketiga, yang pertama gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Kalau sudah kuliah pasti ini ya, minimal itu di fase yang kedua ini ya, menyadari mungkin ada hal baru yang kita nggak mampu. Nah ini jadi bisa mencari tahu. Itu ya, minimal itu ada di fase yang kedua ini. Ya, syukur-syukur. Nah nanti pasti dari kita yang ada di sini, teman-teman Minty pasti ada yang sudah di level atau fase yang keempat ini ya. Ini nanti teman-teman bisa ini ya, mendiskusikan ya di luar pertemuan ini. Kemudian di sini ada fase perjalanan belajar digital. Nah ini dari lahir hingga 5 tahun itu ngapain aja ya, apa responnya. Kemudian dari tahun ke-5 sampai tahun ke-11 itu apa yang biasa dilakukan gitu ya dalam menghadapi teknologi digital gitu ya. Kemudian yang ketiga dari tahun dari tahun ke-11 atau 11 tahun ya sampai 16 tahun ke atas itu apa saja gitu ya. Oke, di sini nah ini teman-teman bisa ini ya. Sebenarnya untuk mempelajari fase-fase ini ya, ini di sini sudah ada patokan. Di sini ada sebuah penelitian gitu ya, ada sebuah penelitian. Di sini teman-teman bisa membuka ya melalui link ini. Oke, nah ini teman-teman bisa ngeklik aja melalui buku catatan digital ini ya. Ini linknya sudah saya attach di sini. Nah teman-teman bisa membukanya melalui browser tadi. Saya sudah ya. Oke, saya cek lagi di sini. Mari kita lihat nanti ya. Nah ini. Oke, nah understanding the word early learning goals. Nah ini ya. Dari mulai lahir sampai umur ke-11 itu apa saja sih yang biasanya ini ya, ciri yang ini ya, yang dilakukan ya. Nah ini ada cakupannya ya. Cakupannya ini dari anak lahir sampai umur 11 itu terhadap people atau masyarakat dan komunitas ini bagaimana gitu ya. 11 bulan itu berarti hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun ini berarti anak dari lahir sampai mulai berjalan ya. Ya ini jadi mulai memahami masyarakat gitu ya. Yang ada di sekitarnya gitu ya. Kemudian nah ini teman-teman bisa klik aja ini ya, terhadap dunia ini maksudnya gimana, terhadap dunia, terhadap lingkungan sekitar gitu ya. Move eyes, menggerakkan mata. Kemudian ini ya, ini dari lahir soalnya ya. Nah ini teman-teman bisa ini nanti cek ya di sini, tinggal diklik-klik aja. Kemudian kalau teknologi gimana ini ya. Nah ini kalau masih bayi ini bagaimana cara memahami teknologi ini ya. Nah ini ya, jadi ini mulai memahami teknologi, mulai dari bayi mengeksplor, kemudian membuat apa ini sense of object and how they ya. Kemudian nah ini mulai dari bulan ke-8 sampai 20. Nah ini teknologi ini dia sudah mulai teknologi ini ngapain ini. Oke sebentar ini. Nah ini ya. Ya sama ya, masih sama dengan yang pertama tadi. Oke. Nah. Tapi di bulan 8 ini sudah mulai ini ya, sudah mulai penasaran gitu ya. Curious about people and shows interest in socially. Jadi ini sudah mulai ada rasa penasaran gitu ya. Kemudian terhadap the world, kemudian teknologi. Nah ini. Nah, kalau teknologi ini masih sama ya dengan yang
awal tadi. Nah, ini teman-teman nanti bisa ini ya, bisa coba difahami. Sebenarnya ini penelitian ya dari luar gitu ya. Jadi ini sudah ada yang meneliti dan nanti kita tinggal mencocokkan aja ya. Kira-kira kalau di kehidupan kita itu benar nggak ini, masih relevan nggak gitu ya. Kemudian ini juga ada lagi, nah nih ya, and key stage 2. Nah ini juga ada lagi nih. Nah, oke, nanti teman-teman bisa ini ya. Sebenarnya ini karena ini Pak, ini kan ini bisa dihilangkan, nggak kelihatan ini. Ininya loh, barnya ini. Nah ini. Oke ya, jadi di sini ini ada yang kedua, interaktif slide juga ya. Bagaimana digital literasi, penerapan digital literasi. Oke, nah ini ya. Coba kita cek di, nah ini di sini nih. Oke. Nah ini teman-teman bisa klik juga ya di sini ya, di digital literasi at key stage 1. Ini sebagai suplemen aja ya. Ini juga berdasarkan teman-teman bisa, nah ini ada The National Curriculum in England, nah ini ada di Inggris ya. Nanti teman-teman mungkin kalau ada waktu boleh dilihat-lihat ya untuk dokumennya ini ya, dokumennya nanti bisa di download juga ya. Jadi ingin ini ya, ingin mengeksplor lebih banyak lagi untuk yang di Inggris ya. Tapi sebenarnya yang saya sampaikan di awal tadi kita sebenarnya cukup ini aja ya, mengacu di kurikulum nasional kita ya, bagaimana penerapan pendidikan inklusi di sekolah kita ya. Oke, nanti ini teman-teman bisa pelajari ya. Oke, kemudian nah ini masih digital literasi. Nah ini ya, tidak ada asumsi yang harus dibuat tentang kemampuan digital anak atau remaja hanya karena mereka mungkin memiliki kebutuhan khusus. Jadi maksudnya kemampuan digital itu sebenarnya tidak perlu dibedakan gitu ya. Apakah dia penyandang kebutuhan khusus atau enggak gitu ya. Karena di digital, teknologi digital sekarang itu sudah menyediakan, banyak yang menyediakan khusus untuk empower student gitu ya, untuk membantu siswa-siswa yang berkebutuhan khusus tadi ya. Nanti akan ada banyak sekali contohnya ya di video yang ada di paparan ini. Nanti kita bisa simak bersama. Nah, kemudian literasi, bagaimana literasi digital dalam konteks Special Education Needs and Disabilities atau SEN ya. Nah, ini konsepnya adalah setiap anak adalah unik. Maka nanti Microsoft memberikan atau menciptakan teknologi itu sesuai dengan ini ya, kebutuhan atau uniknya siswa kita gitu ya. Setiap penyakit, disfungsi atau kecacatan itu datang dalam spektrum gejala atau ekspresi. Bisa berupa gejala atau ekspresi ya. Kadang-kadang bahkan
Menarik, tapi kan nanti cukup kata tapi nggak kata berdiri tapi ada nanti akan kita teman-teman juga nanti yang dibilang nanti akan saya dipertaruh untuk memperhatikan kepada pada komunikasi dengan pemerintah karena berkapasitas dan sertifikat juga berkomunikasi sebagai mungkin ini pada ya kita tuh barangkali ada kan dari teman itu teman-teman pakai nama kita tidak baik coba deketin jam